Audio Jungle. Audio Jungle. Hai Sobat Insta in Heal, kali ini kembali lagi di podcast Insta in Heal bersama saya Cabi. Dan kali ini kita kedatangan tamu Abang Randy nih dari timnya apa Bang? Javaria Pak Ren. Javaria. Halo semuanya, salam kenal. Oke. Nama saya Randy Artanto dari Javaria. Ya. Oke Bang, jadi beberapa ke depan nih kita bakal cerita-cerita sedikit mengenai Javaria itu apa, dan nanti kita juga bakal pengen mengenalkan produk-produknya Abang nih kepada teman-teman Insta in Heal yang ada di In Heal, bahkan mungkin di luar dari In Heal. Oke Bang, untuk pertanyaan pertama, kata Javaria itu sendiri apa? Javaria, nama Javaria ya. Jadi kalau nama Javaria itu sebenarnya udah lahir dari tahun 2014. 2014. Dari zaman-zaman kuliah nama Javaria udah muncul, dan asalnya dari mana? Sebenarnya dari saya pribadi sendiri. Jadi saya kebetulan keturunan Jawa. Mama saya Jawa, papa saya Jawa. Jadi diambillah kata Java. Java. Kemudian Java kan agak gantung tuh, jadi biar namanya agak sedikit enak disebut dan dalam penyebutan enak gitu, muncullah kata Ria. Ria itu dari Provinsi Riau, karena tinggal di Riau. Oh gitu. Jadi Javaria itu lebih ke kayak Java itu Jawanya, Jawa. Ria itu Riaunya. Riaunya. Jadi dia kolaborasi ya. Ya, kolaborasi nama. Oke, baik nih, ada selanjutnya pertanyaan. Kegiatan Abang sehari-hari apa nih selain untuk mengurus Javaria? Jadi pengen tahu juga nih mungkin. Jadi saya kesehariannya memang ngurusin Javaria, nggak ada pekerjaan lain. Nggak ada pekerjaan lain. Jadi setelah selesai pendidikan tinggi kemarin sempat mencoba kerja di instansi, cuman karena memang kurang betah aja, jadi menggagas Javaria ini gitu. Jadi ya kesehariannya memang ngurusin Javaria. Oke, jadi kegiatan sehari-harinya memang ngurus Javaria. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa pertanyaan ya Bang, bakal saya tanyakan ke boleh, Abang. Den, silakan. Nah, terus kok bisa Abang ngebangun tentang Javaria ini? Jadi pengen tahu juga nih sejarahnya, awal mula kan tadi Abang ceritakan juga dari tahun 2014 sampai ya sekarang sudah dibilang cukup dikenal di Indonesia ya, bahkan produknya juga sudah dikirim kemana-mana. Amin. Iya. Oke Bang, boleh ceritakan sedikit. Ya, ini pertanyaannya menarik nih. Jadi kenapa Javaria bisa lahir? Iya. Jadi di tahun saya kan masuk kuliah itu di tahun sekitar 2013. Ketika masuk itu saya dikasih kayak mandat sama senior-senior untuk ngedesain. Setahun berjalan, jadi kalau misalnya ini ngedesain aja kayaknya capek aja gitu. Jadi mencoba untuk gimana kalau desain ini dijadikan penghasilan, ya lumayan nambah uang jajan waktu itu kan. Betul. Maka muncullah nama Javaria. Kalau misalnya kita mau buka sebuah usaha tentu harus ada nama kan. Betul. Kebetulan nama itu munculnya Javaria. Jadi Javaria di awal itu di tahun 2014 itu ya kita bergerak hanya di bidang jasa desain dan juga percetakan. Desain awalnya ya? Ya, desain lebih ke desain branding seperti ngebuat logo, brosur, poster, flyer, kemudian percetakannya kayak sertifikat, brosur, poster, spanduk dan sebagainya. Kemudian sampai ke selesai kuliah pun masih bergerak di bidang itu. Dan nah jadi jersey ini, jersey olahraga ini baru diseriusinnya itu di pertengahan tahun 2018, tepatnya di bulan Agustus 2018. Kenapa ngurusin jersey gitu kan? Dari keresahan pribadi sebenarnya. Jadi waktu itu kita mau buat jersey di Riau, selain nyari tempatnya itu susah, langka sedikit, juga dari kualitas atau rasa dari jersey itu, Den. Jadi kayak misalnya kita mau buat jersey dengan harga di budgetnya mereka berapa, hasilnya itu rasanya tuh kayak kurang aja gitu. Maksudnya kayak hasil printnya kenapa begini, kemudian desainnya kenapa begini, kemudian kayak bahannya kenapa begini. Padahal dengan budget segitu kita bisa buat sebuah jersey yang layak lah gitu, yang bagus sesuai budget gitu. Makanya Javaria muncul untuk memfasilitasi teman-teman di Riau. Gimana dengan budget pasaran di Riau, kita bisa dapat jersey yang desainnya bagus, kemudian bahan yang sering dipakai di kompetisi liga di Indonesia, jahitannya juga bagus, finishingnya bagus. Pokoknya ketika dipegang itu rasanya tuh wah
ini jersey nih gitu. Iya. Ah gitulah dan kira-kira. Oke. Jadi Bang, untuk mungkin ada sebagian yang tahu kalimat jersey ya. Sebenarnya jersey itu kan bahasa Inggrisnya. Mungkin Abang bisa kasih tahu jersey itu apa nih biar kawan-kawan tahu. Iya. Jersey itu sebenarnya nama bahannya juga gitu. Karena nama bahannya jersey, ketika dijahit gitu, dijahit dan dengan treatment tertentu jadilah sebuah baju. Cuman kan nggak mungkin kita sebutnya ini baju kaos kan? Bukan baju kaos. Kemeja juga apalagi bukan gitu. Makanya disebutlah jersey. Jersey itu ya nama lain dari baju yang sering dipakai orang untuk olahraga. Iya, itu dia. Jadi buat perlombaan, baju olahraga ya biasanya itu liga-liga ya gitu kira-kira deh. Oke Bang, tadi kita juga udah bahas tentang jersey-nya sendiri. Terus dari semua edisi yang ada, jadi kan setiap jersey yang Abang ciptakan tentu punya motif atau itu warnanya dan lainnya itu beda-beda. Nah, yang mana yang menjadi favorit dari konsumen? Jadi untuk di Javaria itu kita sebenarnya memang tadi memproduksi atau melahirkan edisi-edisi khusus. Misalnya kayak di tahun 2018 itu kita ngeluarin 2018 atau 2019 saya juga lupa. Kita ngeluarin edisi pertama untuk peringatan Indonesia Merdeka di 17 Agustusnya. Nah, kemudian di Sumpah Pemuda kita juga ngeluarin edisi, kemudian di tahun berikutnya ngeluarin lagi untuk HUT RI, kemudian tahun ini kita ngeluarin lagi untuk Sumpah Pemuda. Jadi sebenarnya secara khusus untuk edisi spesial itu kita baru ngeluarin 4 edisi. 4 edisi ya? Dan 4-4-nya ini ketika kita ngeluarin, itu sold out dalam waktu kurang dari 1 jam. 1 jam. Wow. Dan dari 4 ini yang paling jadi favorit netizen dan saya pribadi, itu edisi Sumpah Pemuda tahun sebelumnya, tahun kemarin. Tahun kemarin ya. 2020. Itu memang benar-benar jersinya simple. Perpaduan warnanya itu antara hitam dan goldnya masuk ngeblend. Itu yang kemarin itu kurang dari 1 jam udah ludes dan sampai sekarang ini masih ada yang nanyain, Bang jersey ini ready lagi apa enggak gitu. Oh gitu. Tapi kita nggak produksi lagi. Ya karena dia edisi untuk terbatas. Di edisi yang waktu tahun itu aja. Kita cuma ngeluarin 28 piece untuk 28 Oktober. Oke. Baik. Untuk jersey-nya ini sendiri, apakah dikhususkan hanya untuk perlombaan futsal atau ada yang lain nih? Badminton itu ada juga. Kalau untuk penggunaannya itu ya tergantung apa kayak ada yang dipakai untuk untuk style sehari-hari aja, ada yang untuk jogging, ada yang untuk main futsal, main sepak bola, sekedar fun, ada juga untuk tanding. Tapi kalau jenis-jenis jersey-nya, kita itu juga selain sepak bola dan futsal, kita memproduksi juga untuk jersey badminton ya. Kemudian basket, volley, pokoknya jersey olahraga ya. Yang kita bisa produksi gitu. Nah, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Pernah nggak sih kerjasama dengan salah satu klub sepak bola yang mengikuti kompetisi liga di Indonesia? Oke, untuk kompetisi liga di Indonesia. Nah, kalau untuk futsal, kita udah kerjasama untuk jersinya ya. Kita udah kerjasama sama salah satu kompetisi liga futsal profesional atau resmi lah di Pekanbaru, namanya Liga Futsal Kota Pekanbaru. Itu memang ditajar resmi oleh PSSI-nya Pekanbaru. Kita kerjasama dengan salah satu timnya. Jadi jersey home, away, dan ternya itu pakai Javaria. Nah, itu untuk futsal. Kalau untuk sepak bola kita tahun ini dapat 2 tim nih. 2 tim. Satu adalah tim lokal di Inhil. Cuman sayangnya kita hanya kerjasama sampai ke jersey training aja, jersey latihan yang mereka kenakan. Nah, itu untuk tim lokal di Inhil. Dan kita juga berkesempatan satu lagi timnya itu tim Kepulauan Riau, tepatnya itu Kota Tanjung Pinang. Itu adalah tim namanya Pesak. Dia berkompetisi di Liga 3 Indonesia, regional, provinsi, Kepri. Untuk jersey tandingnya, jersey home, away, sampai ke jersey kipernya, sampai ke officialnya, polo yang dipakainya, pemain dan juga staff dan pelatih, itu pakai dari produk Javaria. Oke, jadi udah jauh ya. Ya, jadi suatu kebanggaan lah brand lokal Inhil bisa mensponsori atau kolaborasi dengan salah satu tim Liga 3 Indonesia yang domisilinya di Tanjung Pinang, Kepri. Wow, luar biasa sekali. Oke, nah
terus ini kita ada pertanyaan dari, kita ngadakan Q&A di akun Instagramnya Insta Inhale. Jadi ada pertanyaan dari Dea Putri Ramadhani _ Ini pertanyaannya, Kak pernah nggak di ghosting? Nah ini banyak banget nih ya para netizen. Iya. Ini di ghosting dalam hal orderan atau relasi? Orderan lah ya. Kalau ghosting yang lain nanti lain lagi. Lain lagi ceritanya. Jadi kalau ditanya pernah nggak di ghosting ya pernah. Pernah. Bahkan sering, hampir tiap bulan itu pasti di ghosting. Di ghostingnya itu gimana? Jadi kayak misalnya konsumen itu kalau sekedar menanyakan aja itu biasa gitu. Misalnya kayak Bang bisa bikin jersey nggak gitu. Minimal order berapa, harga berapa, udah deal nih harga dan sebagainya, ngilang. Tapi itu masih biasa. Yang luar biasa itu udah deal-dealan harga, udah desain, udah beberapa kali revisi, nih udah fix, tinggal nunggu komitmen fee dong, DP kan. Betul. Tiba-tiba ngilang. Wow. Itu lumayan sering juga dan itu cukup bikin kesal sebenarnya kayak gitu. Kesal ya. Iya. Jelas. Karena kerugiannya karena udah dicetak ya kan, belum dicetak desainnya ya, udah didesainkan. Dan kita udah buang waktu ya. Iya, effort untuk ngebuang waktu mereka itu karena untuk desain dan revisi itu kan butuh waktu beberapa hari kan. Benar. Sementara kalau misalnya energinya kita larikan ke tim lain mungkin bisa deal gitu. Iya. Jadi waktu terbuang, kita desainnya juga dan lain sebagainya, terus tiba-tiba dibatalkan. Buat kalian yang tukang ghosting. Kalau dibatalkan mungkin lebih enak dan pasti gitu kan, Abang maaf ini kita batal, tapi ini memang hilang, tidak ada kabar. Nggak ada kabar. Wah, Anda luar biasa. Luar biasa yang luar biasa itu kalau ghostingan itu. Oke. Dari sana kita beralih ke pendapat Abang tentang sepak bola yang ada di Inhale. Nah, karena berhubung ya, kita bakal coba menghubung-hubungkan. Ini pertanyaannya, apakah apa sih yang perlu diperbaiki untuk sepak bola di Inhale? Ini dari perspektif, boleh dari pemainnya, juga boleh dilihat dari pakaiannya mungkin. Mungkin ya warnanya warna kuning atau warna apa gitu. Kurang kombinasi atau apa dan sebagainya. Apa yang harus dibenahi sepak bola ini yang harus dibenahi dari perspektif Jafaria. Nah, kalau saya mandangnya itu dari dulu sampai sekarang itu Inhale itu adalah kabupaten yang tidak pernah kehabisan talenta. Benar. Kita di bidang sepak bola kita punya pemain muda yang mumpuni untuk itu. Kita punya di futsal, kita juga punya pemain muda yang mumpuni untuk itu, bahkan sudah sampai ke kasta tertinggi Liga Futsal Indonesia yang disiarkan MNC TV. Untuk pelatih kita juga punya pemain legenda yang udah sampai ke Liga 1 Indonesia, kita juga punya di Inhale. Cuman butuh satu orang kayak Nick Fury di Avenger itu yang mengumpulkan orang ini semuanya biar jadi satu, itu yang sampai sekarang sosoknya belum ketemu Den. Jadi kayak misalnya kayak ini pemain kumpul, kemudian pelatih ketemu, kemudian nanti sponsor masuk semuanya sampai menjadi satu manajemen, itu sebenarnya yang sekarang itu hilang. Dulu waktu kita sekolah ya, zaman sekolah kan dulu masih ada pemain yang kadang diambil dari luar. Kayak masih ada ya timnya. Zaman kita sekolah itu Persi. Persi ya. Persi itu euforianya gila. Ya luar biasa sampai juga. Sampai kita di sekolah pun Persi itu jadi bahan obrolan dan pembicaraan pemainnya. Tapi beriringnya waktu sekarang udah kayaknya memang tidak ada lagi klub sepak bolanya Inhale kayak gitu. Kalau dibilang kehilangan talenta enggak, kita selalu ada talenta. Pasti ada, cuman yang kayak Abang ngomong tadi bahwa tidak ada yang untuk menyatukan. Seperti Nick Fury di Avenger itu yang mengumpulkan mereka semua, menyatukan kemudian jadi satu visi dan kesatuan gitu. Kurang aja gitu. Kalau misalnya ditanya Jafaria mau support, pasti mau gitu. Iya, tentulah ya. Cuman tadi nggak jelas aja gitu, belum jelas gitu. Kita belum tahu mau supportnya support apa nih, sementara nggak ada timnya. Kayak gitu kalau untuk lapangan kita punya lapangan sepak bola yang bagus dan kayak rumputnya bagus gitu. Kalau kayak infrastrukturnya ya lumayan lah, tinggal dibenahi sedikit kan. Bahkan kita punya lapangan futsal yang bagus kan. Iya, betul. Untuk sarana prasarana udah ada. Udah sarana ada ya. Cuman orang-orangnya untuk mengelolanya aja lagi yang belum terlihat sampai hari ini. Muncul ya kayaknya. Mudah-mudahan lah nanti ada gitu kan. Amin. Mungkin bisa dibantu juga tim Jafaria, mungkin bisa mengumpulkan, bisa jadi aja nih Bang. Bisa jadi aja nih mengumpulkan dan mengembangkan itu kembali seperti dulu lagi gitu. Mungkin ada. Oke. Minum dulu Bang, kalau haus ya. Ini dari mana? Ini sponsor kita dari Warung Fact. Warung Fact. Yang ini rasa banana. Ini kopi pandan tadi ya? Kopi pandan. Oke, kita minum dulu, seger. Sedap. Ini pandannya kerasa. Pandannya kerasa ya. Sambil
ada kopi-kopinya. Ini Iya. Warung Fake ini menciptakan minuman yang luar biasa ini. Mantap. Mantap Warung Fake. Oke, kita lanjut. Nah, mengenai tentang jersey nih di Javaria. Kira-kira harganya sendiri punya varian nggak? Ada variannya. Tapi memang yang sering dikomentari konsumen juga kok mahal gitu. Mahal. Cuman saya paham mereka mengomentari begitu karena mereka biasanya pakai jersey yang dapat di pasaran itu 100 ribuan, 120 ribuan gitu. Mereka belum pegang produk Javarianya gitu. Tapi kalau yang sudah langganan Javaria udah pegang produk Javaria dengan harga segitu mereka no comment gitu. Kayak mereka udah tahu kualitasnya ya. Worth it kok gitu. Nah gitu. Jadi kalau harga memang kita pasarnya itu untuk bukan yang harga murah tapi lebih ke menengah lah gitu pasarnya gitu. Ada harga ada kualitas. Ya betul gitu. Itu dia. Jadi kalau ditanya bisa nggak Javaria bikin jersey yang kayak di pasaran yang harga 100 ribuan bisa gitu. Bisa. Tentunya dengan menyesuaikan harga. Cuman bahannya. Saya nggak mau karena saya sendiri megangnya itu hasilnya itu kurang puas gimana orang gitu. Karena kualitas itu tadi. Iya, jadi kayak lebih mau bikin sesuatu yang kalau jadi itu bagus lah gitu. Bisa aja sebenarnya ya Bang ya, mau harga pasaran bisa, cuman karena kita ini orang mungkin yang merasa harus membuat kualitas yang baik karena ini masalah nama ya kan. Jadi Javaria itu lahir kan tadi dari kenapa Javaria ada lahir kan dari keresahan sendiri. Iya benar. Ketika susah nyari tempat bikin jersey itu yang benar-benar jersey kualitasnya. gitu ya. Nggak berani bilang kualitas juga, cuman konsumen pandai lah menilainya gitu. Iya, pandai. Ya. Oke. Jadi yang buat langganan pasti tahu nih. Jadi buat kalian semua nih yang ada di Tembilahan, di Indragiri Hilir, mau pesan baju olahraga bisa ya? Mungkin Abang udah ada yang kerja sama dengan kantor mungkin? Belum sampai ke sana. Jadi sekarang untuk pemesanan custom dan produk satuan itu masih di kontrak Javaria. Masih di kontrak, oke. Masih di kontrak Javaria sendiri, dan kalau untuk produk satuan kita sekarang sudah ada di Shopee. Oke. Jadi pemesannya itu satu klub gitu ya? Kalau satu klub kan ada minimal ordernya tuh. Iya. Minimalnya berapa? Tapi banyak juga yang mencari itu dia hanya mau beli satu. Itu biasanya langsung kita arahkan ke Shopee. Karena di sana sudah ada program promo juga kan gitu. Jadi penjualannya bukan hanya melalui online saja tapi di Shopee juga ada ya, di IG maksudnya. Jadi kita nerima order untuk tim, kita juga menyediakan produk yang mau dibeli satuan bisa. Oke. Nah, jadi juga ada nih di Shopee. Jadi buat kalian mau beli satuan, mau beli klub atau untuk satu lusin barangnya gitu ya. Dan ratingnya sekarang masih 4,9 loh di Shopee. Artinya itu memang penilaian murni dari konsumen kan gitu. Jadi buat kalian pesan di Shopee ya. Atau langsung aja ke Instagramnya, apa nih nama Instagramnya? Javaria_apparel. Nah, itu dia. Oke, kita masih lanjut lagi ke beberapa pertanyaan. Mana yang lagi? Sambil minum Iya boleh ya, sambil minum. Nah ini ada pertanyaan Instagram lagi. Mungkin ini tadi sudah beberapa ya ditanya. Tapi ini ada juga pertanyaannya yang kayaknya sangat menarik. Dari Fairuza Mutiarani. Pertanyaannya, mulai bisnis dari tahun berapa dan kenapa memilih bisnis yang di bidang olahraga? Ini cukup menarik nih Bang. Silahkan jawab Bang. Sebelumnya terima kasih, namanya Fairuza Mutiarani. Bisnis ini mungkin maksudnya kewirausahaan ya Dan ya mungkin ya. Kalau dimulai dari tahun berapanya sebenarnya udah mulai dari zaman sekolah. Ingat nggak dulu waktu kita sekolah, kita itu waktu belajar desain, kita dikasih tugas akhirnya itu ngebuat undangan. Iya. Kita di Corel Draw, kita satu sekolah ya. Kita tugas akhirnya tuh disuruh buat undangan. Yep. Dan kebetulan waktu itu saya udah kursus komputer kan, jadi saya bisa gitu. Dan ada teman juga yang bisa gitu. Jadi untuk teman-teman kita yang mager itu, yang dan punya budget, minta buatkanlah nih segini gitu. Waktu itu kan SMA itu uang 10-15 ribu itu lumayan loh, gitu, banyak. Lumayan, betul. Dan itu udah dari sana, udah dari zaman sekolah itu udah mulai wirausaha sebenarnya. Cuman ya penghasilannya waktu itu ya cukup untuk jajan lah gitu. Untuk belanja ya. Jadi kalau ditanya kapan mulai wirausahanya, bisnis saya dari SMA udah mulai gitu. Nah cuman kenapa milih bidang olahraga, karena hobinya di situ. Karena hobinya olahraga. Saya hobi
sepak bola dan futsal, tapi nggak hobi, nggak mainnya juga hobi, cuman nggak yang hobi-hobi main kali, tapi lebih kayak menikmati menontonnya dan menikmati segala aksesoris yang dikenakan pemain. Mulai dari sepatu, jersey sampai ke aksesoris lainnya itu kalau kita lihat itu enak aja gitu rasanya gitu. Memang hobinya di situ. Dan kenapa di bidang olahraga dan mungkin khususnya di jersey? Karena memang suka jersey. Waktu zaman sekolah di tahun 2013-an itu muncul jersey-jersey Great Ori buatan Thailand yang mereplika jersey pemain-pemain profesional Liga Inggris dan sebagainya. Itu bagus. Jadi mulai koleksi-koleksi dari situ sampai tamat SMA masih koleksi, sampai tahun pertama kuliah masih beli-beli jersey kayak gitu. Dan ngelihat jersinya itu kalau dari jauh memang biasa aja, tapi ketika dipegang itu dan rasanya beda. Bahannya nyaman ya. Bahannya, kemudian jahitannya, kemudian pola-polanya, ada perintilan-perintilannya gitu sampai ke jenis logo, kemudian jenis kain dan sebagainya. Itu kayak sebuah seni yang nilai jualnya tinggi gitu. Jadi memang hobinya di situ. Jadi secara tidak langsung, secara tidak sadar, karena tadi dari ngamati jersey, kemudian koleksi jersey, kemudian sampai ke dari kuliah sampai dari SMA sampai kuliah, secara tidak sadar tuh kayaknya aku memang hobinya di sini gitu dan ini kayaknya bisa dijadiin untuk jadi penghasilan gitu. Ya makanya gitu. Jadi memang karena dari hobi. Oke. Jadi itu tadi dari hobi ya. Timbul rasa ini pengen mengembangkan, lahirlah jersey ini tadi dari Javaria. Nah, untuk kedepannya kira-kira ada planning apa nih Bang? Untuk Javaria sendiri, karena kan yang dijual itu baru jersey ya kan. Mungkin yang olahraga lainnya kayak seperti Bang bilang tadi ada sepatunya, ada kaos kakinya mungkin. Jadi kalau untuk Javaria itu kalau untuk ke sepatu dan sebagainya mungkin kita belum sanggup ke sana. Belum ya. Memang belum sanggup. Kita masih fokus, Javaria itu masih fokus untuk produksi jersey olahraga aja. Jersey kayak setelan baju dan juga celana. Cuman untuk kalau ditanya planning ke depannya, kita pasti akan tetap mengeluarkan produk-produk edisi spesial pasti di hari-hari tertentu. Kemudian nanti kalau bisa kolaborasi dengan beberapa brand tertentu. Kemudian juga pastinya inovasi. Karena sekarang kita Javaria yang brand lokal Inhale sudah mengeluarkan beberapa inovasi yang menurut saya tidak dilakukan brand lain di Riau, bahkan Sumatera dan udah dilakukan sebenarnya kalau di Indonesia sebenarnya hanya beberapa yang melakukan itu. Misalnya kayak Javaria Air Circulation, itu nama yang kita kasih. Itu adalah di jersey itu ada bolong-bolongnya gitu dan oh iya. Ada lubang-lubangnya di bagian tertentu ya. Di bagian misalnya di bagian bawah ketiak gitu atau di bagian pundak. Fungsinya untuk sirkulasi udara. Dan itu di Riau cuman Javaria yang pakai itu. Yang pakai itu. Iya, saya sudah survei dan memastikan bahwa cuman Javaria yang pakai lubang-lubang itu di Riau. Kalau di Indonesia saya sudah lihat itu hanya beberapa brand yang menggunakan itu. Dan ini produk asli Indragiri Hilir. Kita udah bisa kayak gitu. Orang Jawa udah bisa pakai logo 3D Timbul, Javaria juga udah bisa. Jadi ya tadi alasan kenapa Javaria berdiri adalah bagaimana memproduksi sebuah jersey yang benar-benar jersey yang biasa dipakai tim pemain pro main di liga, kita buat. Gimana ketika orang mendewa-dewakan jersey produksi Jawa, Javaria justru muncul dengan jersey yang setara dengan itu. Mungkin juga kayak gini Bang, banyak orang yang kadang tidak tahu nih. Karena Javaria itu sendiri ada hadir di Indragiri Hilir. Karena masih banyak juga mayoritas yang belum tahu. Nah, karena kayaknya nih Javaria ini harus lebih promonya nih agaknya lebih kencang nih kayaknya ya untuk memberitahukan. Nah, di sini nih kenapa kita hadirkan juga biar teman-teman semua tahu buat yang punya tim klubnya. Untuk menghasilkan sesuatu pemain juga menghasilkan yang terbaik ya kan. Jadi kostumnya juga harus baik ya kan. Iya dan gini loh kita sebagai bukti bahwa Javaria memang menghadirkan sesuatu yang baik. Ada banyak tim besar dan juga instansi yang sudah menggunakan Javaria. Kita yang di Tembilan dulu ya. Yang di Indragiri Hilir itu PLN, PLTU, Bank BRI, Bea Cukai, Kantor Kantor Syah Bandar,
yang dekat pelabuhan itu, Syah Bandar. Dan beberapa instansi lainnya. Kemudian komunitas sepak bolanya, komunitas fans klubnya itu ada Manchester United Tembilahan dan juga Inter Tembilahan. Wow. Jadi instansi-instansi besar aja itu udah mempercayakan ke Jafaria gitu untuk, dan bahkan kita ini lagi jalan produksi, kita kerjasama sama PSSI Indragiri Hilir. Jadi PSSI itu kan tiap kabupaten kota punya kantor kan. Kantor yang Indragiri Hilir kerjasama dengan Jafaria baru di Jumat kemarin itu untuk produksi tim binaan mereka dan juga staf PSSI-nya. Berarti mereka itu ada tim khusus di Indragiri Hilir, kan tentu ada kecamatan-kecamatan ya Bang ya. Tentunya itu jadi menjadi relasi ya. Mereka PSSI Indragiri Hilir kayak membentuk timnas Inhil dan jersinya Jafaria yang buat. Baru kemarin dealnya gitu. Bagus dan itu untuk di Indragiri Hilir. Untuk di luar Garuda Indonesia di Jafaria bikinnya. Jadi saya juga awalnya terkejut dan ya kaget dan juga surprise lah gitu, kayak awalnya saya kira ini Garuda Indonesia yang kantor biasa gitu. Setelah diselidiki ternyata memang kantor pusatnya. Gitu Garuda Indonesia bikin di Jafaria. Kemudian ada komunitas fan football beberapa di Jakarta juga pakai Jafaria. Bahkan yang di Bogor, yang di sana tempat bikin jersey berserak-serak, mereka tinggal pilih mau bikin di mana. Ke Jafaria lo bikin. Dan mereka terang-terangan bilang, karena bukan kualitas tadi Den, tapi lebih ke kayak mereka tahu jersey itu yang benar-benar jersey itu yang seperti apa, dan Jafaria mungkin berhasil memenuhi hasrat mereka untuk mau jersey yang seperti apa gitu kan. Sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya kayak gitu Den kira-kira. Luar biasa sekali. Ini cukup menarik ceritanya, karena ya lagi-lagi nih di podcast kita kali ini memang mengundang orang yang bisa memperkenalkan anak Indragiri Hilir nih loh. Tinggalnya di pelosok loh. Artinya gini loh Den, orang luar aja dan instansi besar di Indragiri Hilir percaya loh sama Jafaria. Yuk kenapa nih anak-anak ini masih cari jersey di Jawa gitu. Apalagi di Jafaria. Kalian gak usah mikir ongkir gitu. Jadi kalian cukup bayar jersey-nya, ongkirnya Jafaria yang bayarin gitu. Jadi cukup pesan di Jafaria aja, nggak perlu jauh-jauh yang di Indragiri Hilir aja. Cukup. Jadi ya mungkin mindsetnya banyak yang ragu Dan, kayak Jafaria apa sih? Apa sih ya? Brand Indragiri Hilir, paling jersey-nya gitu-gitu aja gitu. Karena ya itu tadi mereka tidak tahu cerita yang sebenarnya itu seperti apa gitu Bang. Tim mana aja yang sudah kerjasama dengan Jafaria gitu. Makanya mereka pikirnya ya udahlah yang bagus di Jawa. Karena pesan produk apapun itu ya udah Jawa ya bagus. Padahal bahkan kualitas kita juga bagus ya. Pertamina Air Molek juga ke Jafaria loh. Udah ke Jafaria. Luar biasa tuh. Ini nanti nih buat instansi apapun itu di Tembilahan loh, bisa pesan nih kalau ada klubnya, timnya, entah itu sepak bola, entah itu badminton, entah itu apa, voli mungkin ya Bang. Nah, bisa pesan ke Jafaria aja. Luar biasa ini. Bangga anak Indragiri Hilir di pelosok bisa Indonesia udah terkenal. Dan ya itu kayak, dan saya juga sebenarnya mengucapkan terima kasih juga sama anak Indragiri Hilir yang udah pakai Jafaria, karena mereka tuh juga terang-terangan bilangnya bahwa ngapain bikin jersey di luar katanya, mending di Jafaria aja toh juga ini produk lokal katanya gitu. Bahkan PSSI Inhil kemarin juga terang-terangan bilang gitu, daripada kita bikin di Jawa susah administrasi dan itunya, pakai produk lokal aja lah gitu katanya. Nah kayak gitu. Ya harusnya pemikiran-pemikiran kayak gitu kan memang sudah ada sama kawan-kawan gitu semua ya kan. Harusnya kenapa nggak kita pakai yang produk kita aja? Kan bagus kualitasnya, kita juga kenal dan tahu gitu. Toh ketika nanti Jafaria juga dikenal juga, yang ke bawah juga nama Indragiri Hilirnya kan. Jafaria mana nih yang asal dari Indragiri Hilir kayak gitu. Oke Bang, terima kasih. Ceritanya luar biasa. Untuk terakhir kalinya apa yang mau Abang sampaikan nih buat ya kita membahas tentang sebuah bisnis. Apa nih yang mau Abang sampaikan kepada teman-teman semua? Kadang kan anak-anak nih ada yang mulai usaha, apapun itu usahanya. Nah kayak Abang nih kan yang dari orang tidak tahu jadi tahu se-Indonesia gitu pemesanan untuk Jafaria. Tidak se-Indonesia juga maksudnya sebenarnya. Ya kan masih di Indonesia. Kayak gitu. Oke Bang, bisa disampaikan. Pesan untuk konteks apa Den? Wirausaha. Wirausaha boleh. Untuk anak-anak muda. Iya. Jadi banyak
saya lihat itu kayak anak-anak SMA Ya. atau anak SMP atau anak kuliah itu yang udah mulai jualan gitu. Tapi rata-rata putus di tengah jalan, Betul. cuman panas di awal gitu, kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis gitu. Itu ada banyak kemungkinan gitu. Kemungkinan pertamanya karena dia memang mungkin capek, kemudian keduanya ada banyak masalah dan tidak bisa. Kemungkinan yang paling tidak bisa ditolerir itu adalah memang bukan passionnya di situ gitu. Jadi kalau memang dia memang tidak suka jualan ya mending nggak usah gitu dari awal. Tapi kalau memang dia tujuannya mau jualan ya hadapi aja semua kucing-kucingnya gitu deh. Ya gitulah ya, namanya jualan itu, nama usaha apapun itu ya ada konsekuensinya. Mau dia berhasil atau gagal ya tergantung dia aja lagi ya Bang. Dan wirausaha itu tidak hanya jualan kan sebenarnya. Betul. Bagaimana kita memanfaatkan lingkungan sekitar dan kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu. Misal kayak ada teman kita si Reja. Iya. Dia jago make up. Kebetulan dia juga di lingkungan itu dia menghasilkan sesuatu dari make up itu kan. Iya. Itu juga termasuk wirausaha loh. Dia nggak jualan loh. Tapi dengan hobinya dia bisa menghasilkan sesuatu. Jadi konteks wirausaha itu kan luas. Bagaimana kita menghasilkan sesuatu dari lingkungan kita, kemampuan kita, dan juga apa yang kita sukai. Ya. Oke, baik. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih udah menyaksikan podcast Inside Hill. Sampai ketemu di podcast berikutnya dengan kisah-kisah inspirasi lainnya. Dadah. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.